Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, pertama-tama dan bukan yang kedua, marilah kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting ataupun yang direbonding, baik yang bulunya tebal ataupun yang tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmat, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat sehingga selamat dari godaan setan yang laknat. Kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita semua, uswatun hasanah, qudwatun hasanah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita pikir-fikir sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding kita bedanya cuma sedikit, ya, hanya sedikit. Hadirin dewan juri yang saya hormati, berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Karena dengan kemuliaannya Al-Quran, malaikat Jibril pun Allah jadikan sebagai pemimpin para malaikat dan juga dijuluki sebagai Ruhul Amin, ruh pembawa kepercayaan. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada manusia yang paling mulia, berpredikat Sayyidul Anbiya wal Atqiya, penghuni para nabi dan orang-orang yang bertakwa. Bahkan beliau juga sebagai sosok yang paling mulia dari para nabi dan rasul yang lainnya, serta dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sehingga wajar beliau dijuluki sebagai khairul basyariyah, sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena dengan kemuliaannya Al-Quran, Allah jadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling suci di antara bulan-bulan yang lainnya. Itu semua karena kemuliaannya Al-Quran. Allah berfirman kembali dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu semua karena kemuliaannya Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan pada suatu tempat, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Karena dengan kemuliaannya Al-Quran, Allah jadikan Mekah dan Madinah sebagai tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yang diberi julukan sebagai tanah haram, tanah yang disucikan, yang tidak akan pernah diinjak oleh Dajjal. Itu semua karena kemuliaannya Al-Quran. Coba kita bayangkan, bagaimana jika Allah menurunkan Al-Quran kepada hati orang-orang yang beriman, kepada hati orang-orang yang percaya bulan suci Ramadan, orang-orang yang percaya akan malam Lailatul Qadar. Betapa mulianya dia di dunia maupun di akhirat kelak. Itu semua karena kemuliaannya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Oleh karena itu, marilah kita di bulan suci Ramadan ini saling meningkatkan kualitas, bukan hanya kualitas tetapi kuantitas kita bersama Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita sebagai dari Ahlul Quran, dari sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Dewan Juri yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.